Pekerjaan masa depan, 10 pekerjaan yang nggak akan tergantikan robot. Saat ini, artificial intelligence atau kecerdasan buatan semakin canggih. Robot mengambil alih beberapa pekerjaan yang awalnya dikerjakan oleh manusia. Beberapa perusahaan juga telah menggunakan teknologi canggih dan juga robot pada beberapa tahapan produksi mereka. Meski persentase pekerjaan yang tergantikan oleh robot dan AI kedepannya pasti akan semakin besar, kamu nggak usah panik dulu. Masih banyak pekerjaan yang nggak akan pernah bisa digantikan oleh robot dan AI. Hai, jumpa lagi dengan Om Bagus dengan tips and trick bagaimana cara kamu membangun kekayaanmu dan juga menjalani hidup di era yang serba nggak kenal ampun ini. Kalau sampai kamu belum subscribe, kamu bakal nyesel loh, karena kamu bakal kelewatan informasi-informasi berharga buat jalani kehidupanmu ke depannya. Jangan lupa juga buat like, supaya video ini terbantu, terangkat di rekomendasi YouTube, dan bisa membantu semakin banyak orang yang membutuhkan informasi ini. Apa saja pekerjaan-pekerjaan masa depan yang nggak akan kemakan waktu ini? Nomor 1, robotik. Kalau robot atau AI rusak dan membutuhkan perbaikan supaya bisa berfungsi lagi, siapa yang akan melakukan perawatan? Atau siapa juga yang buat robot ini pada awalnya? Agak ironis memang dengan AI dan robot yang bakal menggantikan manusia. Manusia tetap akan dibutuhkan buat membangun dan juga merawat robot yang dibutuhkan penggunanya agar dapat terus berfungsi sebagaimana mestinya. Jadi, jika kamu adalah seorang engineer atau programmer, kamu mungkin ingin mempertimbangkan opsi ini. Kamu membutuhkan gelar lanjutan di bidang teknik atau pemrograman untuk mendapatkan pekerjaan di bidang ini. Kamu juga perlu rajin update perkembangan dan penelitian teknologi robotik, karena bidang ilmu di pekerjaan ini itu sangat cepat berkembang. Nomor 2, riset artificial intelligence dan big data. Robot dan artificial intelligence mungkin sudah bisa melakukan pekerjaan yang bisa dilakukan manusia. Namun, bagaimana dengan riset tentang pikiran dari robot atau AI itu sendiri? Tentu saja kita masih membutuhkan otak dan tangan manusia untuk menghasilkan kecerdasan terbaru bagi AI. Sebagai peluru dalam meningkatkan kecerdasan tersebut, dibutuhkan makanan berupa lautan data yang dinamakan big data. Dalam lingkup tertentu, AI mungkin saja bisa mengolah data yang ada dengan cepat. Namun memproses lautan big data yang tersedia di internet sampai menghasilkan insight yang dibutuhkan manusia, tentu membutuhkan keahlian manusia. Pada beberapa kasus pun, data analog masih diperlukan dan pencariannya hanya bisa dilakukan manusia. Cara memperoleh data seperti dengan wawancara hanya efektif kalau manusia yang melakukan. Nomor 3, material mentah. Proses mengubah material mentah menjadi material jadi yang siap dijual di suatu pabrik mungkin bisa saja dibantu oleh robot, AI, dan alat teknologi canggih lainnya. Namun gimana dengan proses mencari material mentah buat bahan baku robot dan teknologi canggih itu sendiri? Selain itu, proses pencarian material mentah ini juga sering beresiko dan membutuhkan tenaga kerja yang ahli dalam bidangnya. Manusia jugalah yang mengembangkan berbagai teknologi yang lebih efektif nantinya untuk digunakan dalam mencari dan mengolah material mentah ini. Karena selain membutuhkan pengetahuan di bidang riset teknis, pengembangan ini juga mencakup kemampuan negosiasi dan teamwork, sehingga tujuan tercapai dan biaya produksi tidak terlalu tinggi. Nomor 4, pelayanan pribadi orang kaya. Orang kaya tentu aja menginginkan yang terbaik buat melayani mereka. Meskipun robot bisa melayani orang dengan cepat dan tanpa lelah, pelayanan yang dilakukan oleh manusia pasti lebih disukai, terutama buat orang yang bisa membayarnya. Orang pada umumnya pasti merasa tidak puas kalau berhadapan dengan sebuah robot untuk hal-hal yang personal, apalagi orang kaya yang kebutuhannya itu lebih daripada umumnya. Pekerjaan sebagai asisten orang kaya atau butler misalnya, tentu saja membutuhkan keahlian untuk memanusiakan yang jago. Meski bisa bergerak cepat, sistem AI hanya bisa melakukan pekerjaan apabila disuruh manusia, nggak bisa berdasarkan empati. Orang kaya tentu aja selain nggak ada waktu, juga nggak akan sudi untuk mengatur robotnya. Makanya di sini empati dan insting manusialah yang nggak bisa digantikan oleh robot. Nomor 5, prostetik. Perkembangan teknologi di bidang prostetik ini juga merupakan salah satu yang akan terus ada di masa depan. Dengan prostetik
berupa kaki atau lengan yang sempurna, bisa jadi manusia yang tidak cacat pun memilih untuk menggunakan prostetik. Jadi dengan peluang yang masih jauh ke depannya, pekerjaan ini nampaknya akan masih ada di masa depan. Selain itu, membuat lengan prostetik contohnya tentu saja membutuhkan ketelitian dan presisi yang tinggi. Salah sedikit saja lengannya mungkin nggak bisa berfungsi, atau lebih parahnya bisa sampai membahayakan nyawa seseorang. Makanya pekerjaan di bidang prostetik ini nggak akan bisa digantikan oleh robot. Meskipun robot canggih sekalipun, robot itu nggak pernah punya dan merasakan punya tangan manusia. Sehingga apa mungkin sih si robot ini memikirkan bagaimana membuat tangan manusia sebaik mungkin kalau dia sendiri nggak pernah punya. Nomor 6. Olahraga dan e-sport. Apa yang membuat cabang olahraga itu seru? Ya karena membutuhkan pemainnya berkemampuan membuat strategi manusiawi yang nggak akan dimiliki oleh robot. Selain itu, jika robot terlibat dalam cabang olahraga apapun melawan manusia, pasti nggak akan fair karena kemampuan fisiknya yang nggak manusiawi. Khususnya e-sport, cabang ini memang cabang olahraga yang sangat berkaitan dengan teknologi dan nggak ada fisik. Tapi coba bayangkan, apa serunya nonton e-sport kalau pemainnya digantikan robot? Bisa saja para robot ini menganalisa celah lawan dan langsung auto win. Hilang sudah keseruan nonton e-sport. Nomor 6. Rekayasa genetika. Rekayasa genetika sudah dilakukan sejak bertahun-tahun lalu. Nah, ini ada satu metode rekayasa genetika terbaru yang sangat cepat perkembangannya dan terbukti sangat bermanfaat bagi manusia, yang dinamakan Clustered Regularly Interspersed Short Palindromic Repeats atau CRISPR. Modifikasi genetik ini memerlukan kehati-hatian, konsentrasi, dan ketelitian yang tinggi karena membutuhkan bagian DNA dalam jumlah tertentu atau kata tertentu dalam DNA itu secara berulang-ulang. Selain melakukan modifikasi genetik, ilmuwan juga harus memastikan nggak ada virus atau organisme lain yang berkembang biak saat proses berlangsung, sehingga nggak ada virus yang ikut termodifikasi genetiknya. Makanya proses rekayasa genetika ini nggak akan tergantikan oleh robot dan AI, karena proses ekstraksi DNA-nya juga memerlukan tangan manusia. Nomor 7. Broker data. Seorang broker data mengumpulkan informasi dari berbagai sumber data, kemudian menganalisis dan menyajikannya pada pihak yang membutuhkan. Data ini dibutuhkan buat berbagai lini bisnis, bahkan dibutuhkan buat mengembangkan robot sendiri. Nah, proses pengumpulan data ini akan terus dibutuhkan sampai kapanpun dan nggak akan bisa digantikan robot. Biarpun kebanyakan broker data sekarang ini mengambil datanya secara ilegal menggunakan media penyadapan atau pembelian dari oknum-oknum sumber data, misalnya nih perbankan dan seluler, broker data ini bisa mendapatkan datanya secara legal juga. Salah satu mengumpulkan datanya adalah dengan wawancara dan investigasi. Proses ini tentu saja lebih efektif daripada menggunakan formulir dan angket, dan hanya bisa dilakukan oleh manusia. Hal itu karena hanya manusialah yang bisa membujuk manusia lain untuk bisa memberikan informasi mereka, terutama informasi yang pribadi. Nomor 9. Panti jompo dan pemakaman. Pekerjaan ini tentunya jadi salah satu pekerjaan yang nggak akan tergantikan oleh AI. Kenapa? Ya karena orang nggak nyaman jika orang yang mereka cintai dirawat oleh robot. Di hari tuanya pun orang pasti membutuhkan kasih sayang dan perhatian lebih dari sebelumnya. Layaknya seorang terapis, pekerjaan ini juga melibatkan pemahaman yang mendalam tentang kondisi manusia. Sama halnya dengan pemakaman, proses pemakaman juga sentimental bagi mereka yang berduka dan membutuhkan tangan manusia buat menanganinya. Mulai dari mandikan mayat sampai mayat dikubur. Selain itu, proses pemakaman juga pastinya melibatkan doa atau pujian yang membutuhkan tangan manusia lagi. Nomor 10. Keagamaan. Mungkin akan sedikit mengundang perdebatan kalau mengatakan ulama atau pemuka agama lain sebagai pekerjaan, tapi masih terkait dengan bahasan sebelumnya. Nggak mungkin kan manusia berdoa dipimpin robot. Hal ini tentu aja sudah nggak mungkin didebat lagi. Pekerjaan terkait keagamaan itu bakal terus ada sampai kiamat nantinya, selama manusia masih beragama dan robot nggak bisa beragama. Yang terakhir tentu aja hampir nggak mungkin buat terjadi kan, karena nggak ada ajaran dalam agama apapun bahwa benda mati yang bukan makhluk hidup boleh memeluk agama tertentu.
Kecuali ada fatwa baru yang memperbolehkan benda mati memiliki kesadaran untuk beragama, biarpun sang penciptanya sudah jelas itu manusia sendiri. Pekerjaan keagamaan ini bukan pilihan karir, tapi merupakan panggilan diri. Cuman pekerjaan ini memiliki keamanan untuk tetap ada di masa depan. Mungkin saja itu balasan Tuhan untuk umatnya yang setia menebarkan ajaran kebaikannya kan? Hai, buat kalian yang tonton videonya sampai habis, saya ucapkan terima kasih buat kalian semua. Waktu kalian sangat berarti buat saya. Kalian merasa video ini bermanfaat, baiknya kalian like, subscribe, dan jangan lupa di-share ke teman-teman kalian yang kira-kira membutuhkan informasi yang sama. See you in the next video. Bye-bye.